Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah sekiranya mereka tinggalkan anak-anak sesudahnya dalam keadaan lemah. Karena itu mestilah ada rasa khawatir terhadap orang tua, rasa khawatir orang tua terhadap anak-anak, masa depan anak-anak mereka. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, jemaah Asyar Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah, Idul Kurban sudah berlalu, namun hikmah pembelajaran dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam patut kita jadikan pelajaran. Menma beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Anak yang soleh adalah merupakan cita-cita yang utama bagi kita di dalam berkeluarga. Karena memang salah satu tujuan menikah di dalam Islam adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, soleh dan solehah. Anak yang soleh bukan dilahirkan, tetapi melalui proses perjuangan yang hebat dari kita sebagai orang tua. Salah satu yang patut kita kenang dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau selalu bermohon dan berdoa dan berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ada 5 langkah kaum muslimin sedang jemaah Asyar rahimakumullah yang harus kita terapkan di dalam rumah tangga untuk mewujudkan anak yang soleh itu. Pertama adalah al-qudwah hasanah. Apa itu al-qudwah hasanah? Keteladanan yang baik langsung dari orang tua. Itu artinya kita sebagai orang tua yang telah diberi Allah amanah berupa putra dan putri harus mampu menjadikan diri kita sosok yang bisa diteladani oleh anak-anak dengan keteladanan yang baik. Jadi ini yang namanya al-qudwah hasanah itu. Al-qudwah hasanah, keteladanan yang baik langsung dari orang tua. Nah, keteladanan yang baik ini kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah ibaratnya sama aja memandikan kudo. Tak mungkin kudo bisa mandi kalau tidak tuannya masuk ke dalam air itu. Itu artinya memberikan satu keteladanan itu ya lebih berat ya ketimbang memberikan pelajaran. Jadi oleh karena itu kaum muslimin sedang jemaah Asyar rahimakumullah, marilah kita berusaha menjadi orang tua dengan keteladanan yang baik bagi anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-adah hasanah. Al-adah hasanah artinya kita di rumah tangga harus berusaha melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang islami, kebiasaan-kebiasaan yang lembut, apalagi di depan anak-anak kita. Jangan kebiasaan-kebiasaan yang kasar. Karena pada hakikatnya yang namanya anak-anak kaum muslimin itu suka mencontoh apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya dari orang tuanya sendiri. Ibaratnya ya, anak-anak yang masih kecil itu sama juga kaset kosong. Apa saja yang dicaliknya, apa saja yang dilihatnya dari orang tuanya, insya Allah itu akan diperbuatnya. Jadi oleh karena itu kaum muslimin sedang jemaah Asyar rahimakumullah, al-adah hasanah, lahirkanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik di rumah tanggamu. Contoh,
ketika kita mau pergi meninggalkan rumah, katakanlah pergi bekerja, kita selalu mengucapkan salam. Sepulang kerja, kita mengucapkan salam. Terbiasa. Jadi anak-anak itu terbiasa mendengar yang baik. Ya, ini kaum muslimin sedang jemaah asar pasti akan diteladani oleh anak-anak. Jadi ini yang kedua. Pertama adalah al-qudwah hasanah. Jadilah orang tua dengan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Yang kedua al-adah hasanah, yakni lahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di hadapan anak-anak kita, di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga adalah al-mula'azah. Apa itu al-mula'azah? Pengawasan. Jadi anak mulai dari kecil sampai dia mampu mengawasi diri mereka sendiri. Ini harus kita laksanakan. Kenapa kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah? Karena kadang pengawasan ini ketika anak masih kecil rancak. Namun begitu dia meningkat menjadi remaja, lah SMP lah SMA, pengawasan malahan kita kurangi. Padahal kaum muslimin sedang jemaah asar rahimakumullah, pada waktu itulah sesungguhnya pengawasan itu sangat penting. Jadi oleh karena itu, marilah kaum muslimin rahimakumullah, kita gunakan segala macam bentuk yang bisa kita manfaatkan di dalam mengawasi perkembangan anak-anak kita ke depan. Karena ada sebuah kasus kaum muslimin rahimakumullah, seorang anaknya sudah kuliah, malahan tertipu karena anaknya ini tidak diawasi. Kejadiannya adalah ketika anaknya menyampaikan hilang motornya. Jadi orang tua kepercaya saya diganti. Lalu kemudian 2 bulan sudah itu hilang pula laptopnya. Orang tua percaya je Pak, diganti je. Kemudian yang ketiga, akhirnya masuk penjara kena kasus narkoba. Jadi sesungguhnya motornya itu dijualnya karena untuk membeli narkoba. Jadi kenapa? Karena kurang pengawasan. Inilah kaum muslimin sedang jemaah asar rahimakumullah, yang perlu kita ingat. 3 ini sangat penting ini di dalam mewujudkan anak-anak yang sesuai dengan doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbi habli minas solihin. Pertama adalah al-qudwah hasanah. Jadikan kita sebagai orang tua dengan teladanan yang baik bagi anak-anak kita. Yang kedua al-adah hasanah, lahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam rumah tangga. Dan yang ketiga adalah al-mula'azah, awasi anak-anak sampai mereka mampu mengawasi diri mereka sendiri. Insyaallah kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini kita terapkan dengan baik, mudah-mudahan anak-anak yang qurrata ayun, sebagaimana yang dipesankan Allah tadi, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa, dan hendaklah orang-orang tua takut kepada Allah sekiranya mereka tinggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah. Lemah di bidang apa? Lemah yang utama itu adalah lemah imannya, lemah jiwa agamanya. Karena Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi iman adalah merupakan barometer akhlak sebagai seorang muslim, dan ini